Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa saham lapis 3 sektor perbankan. Yang pertama adalah BEVIC, yang kedua adalah BGTG, yang ketiga adalah BKSW, yang keempat adalah Denar, dan yang kelima adalah saham request PNBS. Oke, langsung saja ke saham yang pertama. BEVIC atau Bank Victoria kemarin ditutup 4,76% di harga 154. Kalau dilihat dari transaksi asing kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary, BEVIC ada akumulasi. Langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal BEVIC ini belum menembus resisten kalau menurut saya. Jadi dia sudah menembus resisten, tapi ternyata dia ditutup di bawah resisten. Kalau dilihat dari Fibonacci, BEVIC ini mantul di Fibonacci 0,382 di harga 161. Dan ditutup di harga 152. Lalu targetnya kemana? Ya, untuk BEVIC kalau menurut saya dipantau saja. Jadi kemungkinan besok ada pantulan, tapi mungkin saja juga di bawah turun. Nah, kalau di bawah turun ini berbahaya. Yang penting pantau saja nanti. Karena BEVIC ini diganjel ya, saya lihat 50.000 lot. Nah ini, jadi kemarin itu diganjel 50.000 lot. Harapannya itu naik untuk BEVIC. Tapi di Snamet On ini mungkin hanya analisa saja ya. Jadi dipantau saja untuk BEVIC, bisa saja masih konsolidasi atau nanti sudah bisa ditembus resisten. Kalau konsolidasi bisa saja BEVIC seperti ini. Jika memang besok mantul maka retest dan naik. Nah seperti itu. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah BGTG. BGTG kemarin ditutup naik 1,44% di harga 140. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary BGTG sama ya, jadi terjadi akumulasi dan distribusi itu sama. Langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal BGTG kalau menurut saya ini sudah bagus polanya, jadi mungkin saja dia akan membentuk double bottom dan ini indikasi untuk naik. Resisten ada di 148. Jadi kalau memang teman-teman ingin spike buy boleh saja, nanti bisa sampai resisten ada potensi 5,93%. Risk rewardnya juga menarik. Nah, risk rewardnya itu 1:2 ya, jadi lumayan menarik. Tapi di Snamet On ini bukan ajakan untuk membeli. Jika teman-teman ingin spike buy boleh saja. Tapi jika dikasih merah satu kali itu malah lebih bagus. Jadi ada di resisten yang di harga 136. Nah itu malah lebih bagus. Ada penjualan diturunkan dulu lalu ditarik ke atas. Nah itu malah lebih bagus lagi untuk BGTG atau Bank Ganesha. Karena Bank Ganesha ini sudah cukup lama turun ya, jadi mungkin saja ini ada pantulan di double bottom di harga 136. Oke, lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah BKSW. BKSW kemarin ditutup menguat 1,50% di harga 135. Kalau dilihat dari transaksi asing tidak ada penjualan. Kalau dilihat dari broker summary BKSW terjadi akumulasi. Langsung saja ke analisa teknikalnya. Secara teknikal BKSW ini sudah lumayan tinggi ya, jadi kalau saya lebih memilih wait and see aja dulu karena ini sudah lumayan tinggi. Syukur-syukur nanti bisa diturunkan dulu ke harga 131 atau 127, itu malah lebih baik. Kalau dilihat dari Fibonacci retracement, BKSW mantul di 0,382 di harga 142 dan turun ke 0,36 di harga 135. Kalau dilihat dari MACD sudah mengerucut ke atas, baca di atas 0 sudah mulai terbentuk, volume pembelian juga semakin meningkat. Ya, ini sebenarnya menarik juga, bisa dipantau, tapi di Snamet On ini kalau saya lebih memilih wait and see aja dulu. Mungkin saja masih ada koreksi, itu malah lebih bagus. Kalau saya lebih menyarankan untuk membeli di support daripada membeli di tengah-tengah seperti ini, karena ini sudah nanggung ya, harganya ini nanggung. Oke, lanjut ke saham yang keempat yaitu adalah Denar. Denar kemarin terkoreksi 1,02% di harga 194. Kalau dilihat dari transaksi asing kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary Denar sedang didistribusi. Langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal Denar sudah berhasil
break resisten di harga 193 ya. Jadi saat ini dia sudah berada di resisten juga. Dia break pada tanggal 19 Mei. Kalau teman-teman ingin membeli boleh saja, tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas. Kalau dilihat dari pola bisa saja ini membentuk penan. Nah seperti ini, jadi diperhatikan saja targetnya kemana ya. Kalau saya targetnya masih ke atas karena ini juga sudah berada di support, jadi bagus spike buy saja di harga 194. Jadi risk rewardnya ini juga menarik, cut loss saja jika turun di bawah 190. Target resisten ada di 202, jadi ini bagus, risk rewardnya 1:2. Oke, lanjut ke saham yang terakhir yaitu saham request, yaitu PNBS. PNBS kemarin ditutup 0,00% di harga 59. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary, PNBS terjadi akumulasi ya, jadi indikasi asing bagus. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Ya, kalau menurut saya PNBS ini sudah berada di support, jadi bagus juga. Supportnya ada di harga 59, jadi spike buy saja jika teman-teman ingin mencoba. Targetnya ada di harga 62, jadi sekitar 5%-an. Tapi bisa saja PNBS ini masih konsolidasi. Ya, jadi seperti ini masih konsolidasi dulu. Kalau dilihat dari chart sebelumnya, PNBS ini sering membentuk jarum ya, jadi hati-hati. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut, bar chart di atas 0 juga sudah mulai terbentuk. Ya semoga saja PNBS ini ada technical rebound. Ya kalau dilihat memang PNBS sudah lama downtrend, jadi ini sudah pasti saham downtrend. Hati-hati saja jika ada saham downtrend seperti ini, sebaiknya dijauhi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.